Dengan sangat sadar, Sopian kemudian mulai menyusun rencana gelap. Sopian teringat dengan barang berharga milik sang nenek, sebuah gelang emas seberat 100 gram yang sering dikenakan setiap hari, yang mungkin jika dijual, itu nominalnya sangatlah besar dan menyentuh angka ratusan juta rupiah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Peristiwa berujung tragis kali ini terjadi pada tahun 2025. Ada seorang cucu kesayangan yang apapun keinginannya kerap dipenuhi. Namun rupanya hal tersebut tidak membuat si cucu ini merasa cukup puas. Kejadian ini terjadi di Karawang, yang mana si cucu yang tidak bersyukur ini malah jadi semakin ngelunjak dan selalu memaksakan kehendaknya. Dan saat keinginannya tidak dituruti, dia pun dengan tega merencanakan aksi perampokan yang bahkan sampai hati menghabisi nyawa neneknya sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Pemirsa, seorang nenek ditemukan tewas bersibadah di kamar mandi di Karawang, Jawa Barat. Diduga nenek berusia 70 tahun itu merupakan korban pembunuhan dan juga perampokan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Ada seorang nenek yang berusia 70 tahun, bernama Emot. Dia sedang menikmati kehidupan yang damai dan harmonis bersama suaminya yang bernama Otim Syamsuddin. Pasangan lansia tersebut hidup sejahtera di sebuah rumah sederhana, namun cukup luas, di Kampung Pasir Pogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Di usia senjanya, tidak banyak aktivitas yang dilakukan oleh pasangan lansia ini. Hari-hari mereka kini lebih banyak diisi dengan memperbanyak ibadah, merenung, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Waktu yang mereka miliki pun lebih sering dimanfaatkan untuk menikmati ketenangan hidup bersama, sembari mensyukuri setiap momen kebersamaan dengan saudara dan anak-anak serta cucu tercinta. Lalu sobat, di antara para cucunya ada satu cucu yang bisa dikatakan paling mendapatkan tempat istimewa di hati nenek Emot. Dia adalah Sopian, cucu pertama yang selama ini dikenal paling disayang dan dimanja oleh sang nenek. Sopian sendiri merupakan seorang pemuda yang berusia 24 tahun. Meski latar belakang kehidupannya tidak banyak dijelaskan di media, namun yang jelas diketahui, di saat ini Sopian belum memiliki pekerjaan, alias menjalani hari-harinya sebagai pengangguran. Meskipun hidup menganggur, Sopian tidak pernah khawatir dengan pemasukannya, sebab nenek Emot yang sangat menyayangi Sopian selalu memanjakannya. Neneknya ini bahkan tidak pernah menolak jika Sopian kerap menginginkan apapun, termasuk uang, dan tentu saja selama permintaannya masih wajar dan tidak berlebihan. Namun karena terus-menerus dimanjakan, Sopian pun lama-lama terbiasa menggantungkan diri kepada nenek Emot. Sopian bahkan kerap memanfaatkan kebaikan hati sang nenek demi mendapatkan uang lebih. Barang-barang yang sebenarnya diberikan oleh sang nenek dengan penuh cinta dan ketulusan justru malah diam-diam dijual oleh Sopian. Alih-alih disimpan atau dimanfaatkan dengan baik, pemberian sang nenek justru dijadikan sebagai jalan pintas oleh Sopian untuk mendapatkan uang. Sudah mana begitu, bukannya merasa cukup atau bersyukur atas segala perhatian dan kasih sayang yang selama ini dicurahkan oleh neneknya, Sopian malah semakin menjadi-jadi. Sopian justru semakin ngelunjak dan sering memaksakan kehendaknya, bahkan pundung jika keinginannya tidak dipenuhi oleh sang nenek. Pada suatu hari, Sopian yang kesehariannya hanya menganggur, diketahui sangat ingin memiliki sepeda motor baru. Tentu saja keinginannya ini mustahil bisa diwujudkan jika hanya mengandalkan dirinya sendiri yang tidak punya penghasilan. Namun kemudian, Sopian teringat bahwa ada sosok nenek yang selama ini begitu sayang kepadanya dan sering menuruti keinginannya. Dengan harapan yang cukup besar, Sopian pun memutuskan untuk menyampaikan keinginannya tersebut kepada sang nenek. Sayangnya, Nenek Emot menilai bahwa permintaan cucunya kali ini sudah terlalu berlebihan dan di luar batas kewajaran. Dia pun dengan tegas menolak permintaan Sopian. Terlebih lagi, di usia Sopian yang sudah dewasa, neneknya merasa bahwa cucunya tersebut seharusnya sudah bisa mandiri dan mencari penghasilan sendiri, tidak terus-menerus bergantung kepadanya.
Meskipun cinta dan kasih sayang kepada cucunya tidak pernah luntur, Nenek Emot juga tidak bisa menutup mata terhadap sikap Sopian yang mulai keterlaluan. Dia sebenarnya merasa geram setiap kali cucunya mulai meminta yang bukan-bukan. Entah itu uang dalam jumlah besar dan permintaan yang terlalu sering, atau sifatnya yang hanya untuk bersenang-senang secara pribadi, seperti ingin membeli sepeda motor baru. Jika permintaannya sudah tidak lagi masuk akal dan tidak berdasarkan kebutuhan, Nenek Emot pun memilih untuk tidak mengabulkannya. Keputusan Nenek Emot pun membuat Sopian sangat pundung. Bahkan tidak hanya sekedar pundung, Sopian merasa sangat sakit hati. Padahal permintaannya sudah dia sampaikan dengan cara yang menurutnya sangat baik. Namun karena tidak juga dikabulkan, muncul niat jahat di dalam benaknya. Keinginan yang awalnya hanya sebatas keinginan biasa, kini berubah menjadi obsesi yang harus diwujudkan dengan cara apapun, termasuk dengan paksaan. Dengan sangat sadar, Sopian kemudian mulai menyusun rencana gelap. Sopian teringat dengan barang berharga milik sang nenek, sebuah gelang emas seberat 100 gram yang sering dikenakan setiap hari, yang mungkin jika dijual, itu nominalnya sangatlah besar dan menyentuh angka ratusan juta rupiah. Sopian yang terbutakan dengan ketamakan akhirnya kemudian merencanakan sebuah aksi perampokan terhadap Nenek Emot, neneknya sendiri yang sangat menyayanginya. Untuk melancarkan rencana tersebut, Sopian bahkan menyiapkan senjata tajam berupa sebilah pisau yang akan dia gunakan untuk mengancam neneknya, yang mungkin bisa juga sebagai alat untuk berbuat hal keji demi melumpuhkan siapapun yang menghalangi rencananya, bahkan jika itu termasuk neneknya sendiri. Setelah memikirkan matang-matang rencana tersebut, Sopian pun merasa jika dia tidak bisa melakukan aksi itu sendiri, setidaknya dia butuh seseorang untuk membantunya kabur setelah menyelesaikan misi perampokan. Oleh karena itu, Sopian mengajak salah seorang teman yang bernama Dilan yang usianya 24 tahun yang sama dengan Sopian. Namun mengenai latar belakang dari kehidupan Dilan tidak dijelaskan secara detail di media. Yang jelas, temannya tersebut memiliki kehidupan yang tidak mudah sehingga dia yang entah dijanjikan berapa jumlahnya lalu setuju saat diajak oleh Sopian untuk menjalankan aksi perampokan. Nantinya Dilan akan berperan mendampingi Sopian yang akan menjadi eksekutor. Dilan pun nantinya juga akan menjadi penadah barang curian tersebut. Setelah rencana mereka disusun matang, keduanya lantas siap beraksi. Pada siang-siang bolong sekitar pukul 12 siang, di hari Selasa, tanggal 29 April 2025, Sopian dan Dilan berangkat menuju ke rumah Nenek Emot di Kampung Pasir Bogor, Desa Kiara Payung, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menggunakan motor Honda Scoopy berwarna merah dengan pakaian serba tertutup. Singkat waktu, setelah sampai di rumah Nenek Emot, mereka menghentikan laju motor. Dengan cepat dan hati-hati, Sopian langsung masuk ke dalam rumah neneknya yang kebetulan tidak terkunci. Kemudian menelusuri seisi rumah untuk mencari keberadaan neneknya. Sedangkan Dilan di saat itu menunggu di atas motor di depan rumah Nenek Emot. Melaksanakan aksinya di siang-siang bolong bukanlah sebuah keteledoran, sebab Sopian yang merupakan cucu dari Nenek Emot mengetahui waktu kapan saat rumah neneknya sedang sepi. Di tengah hari tersebut, biasanya sang nenek sedang pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, sehingga di rumah hanya ada neneknya saja. Dan benar, memang di saat itu kakek Otim, suami dari Nenek Emot, sedang menjalankan ibadah sholat zuhur secara berjamaah di masjid. Sedangkan Nenek Emot sedang di rumah sendirian mempersiapkan diri untuk sholat zuhur. Nenek Emot di saat itu sedang berada di kamar mandi sebab hendak mandi dan wudhu sebelum sholat zuhur. Namun sebelum dia sempat mandi dan wudhu, Nenek Emot mengurungkan niatnya saat tiba-tiba di kamar mandi ada orang asing yang langsung meraih tangannya dan hendak mencopot gelang emasnya yang berukuran 100 gram yang tengah dia kenakan. Nenek Emot di saat itu enggan merelakan emasnya, yang kemudian dia berusaha melawan sambil berteriak minta tolong. Dia tidak tahu kalau itu adalah cucunya Sopian. Dan Sopian yang merasa kesal karena neneknya berusaha melawan, sekaligus juga merasa panik karena neneknya berteriak. Dia langsung membekap mulut sang nenek. Sopian yang gelap mata, kemudian dengan kejamnya menggunakan pisau di tangannya untuk melayangkan serangan kepada Nenek Emot dengan begitu membabi buta tanpa rasa kasihan sedikit pun. Seolah dia tidak mengingat kasih sayang sang nenek kepadanya. Dia dengan begitu bengis menebas leher neneknya yang seketika langsung robek dan menyemburkan cairan merah segar yang begitu banyak.
Nenek Emot yang merasakan sakit yang begitu hebat di lehernya langsung lemas. Terlebih dia juga terkejut saat melihat ceceran-cairan merah yang jatuh dari bekas luka lebar di lehernya. Melihat kondisi neneknya yang terluka parah akibat perbuatannya, bukannya menyesal dan menolong, Sopian yang sudah kesetanan malah kembali melayangkan serangan terhadap sang nenek dengan menikamkan pisau di tangannya ke arah dada neneknya. Serangan demi serangan bengis yang diterima oleh nenek Emot seketika membuat sang nenek tergeletak tidak sadarkan diri dengan banyaknya cairan merah yang menggenang. Dengan kondisi nenek Emot yang sudah rentah, tubuhnya pun semakin melemah dan tidak berdaya saat menghadapi perlakuan kejam tersebut. Sehingga akhirnya nenek Emot pun sekarat. Melihat sang nenek yang selama ini memanjakannya sedang sekarat dalam kondisi yang sangat mengenaskan, tidak ada sama sekali rasa penyesalan. Sopian yang sudah dikuasai ketamakan malah memanfaatkan keadaan tersebut dengan merampas gelang milik sang nenek. Setelah berhasil merampas gelang, Sopian langsung berlari keluar rumah dan menghampiri Dilan yang setia menunggunya di depan rumah untuk kemudian mereka kabur bersama ke daerah Purwakarta. Di dalam pelarian tersebut, mereka pun langsung menjual barang curian itu dan dari sebagian kecil penjualannya dibelikan handphone merek Realme. Sementara itu, di lokasi kejadian setelah Sopian berhasil merampok dan berbuat bengis terhadap neneknya, ada seorang wanita yang bernama Sri Hasana yang disebut oleh media sebagai salah satu cucu dari nenek Emot. Namun ada juga yang menyebutnya sebagai tetangga. Di saat itu, Sri Hasana ini merasa heran dengan suara keributan dari dalam rumah nenek Emot di saat pria-pria di kampung mereka sedang pergi ke masjid untuk menjalankan ibadah sholat zuhur. Sri Hasana yang khawatir dengan apa yang terjadi terhadap nenek Emot lalu segera menghubungi kakek Otim dan menyampaikan kecurigaannya karena ada suara ribut-ribut di dalam rumah mereka. Kakek Otim pun khawatir. Setelah dihubungi, dia pun kemudian buru-buru pulang. Singkat cerita, sesampainya di rumah mereka langsung memeriksa dan melihat ke dalam rumah. Dan betapa terkejutnya saat melihat nenek Emot tergeletak bersimbah cairan merah di antara pintu dapur dan kamar mandi. Melihat kondisi nenek Emot yang terluka parah dan merintih kesakitan, Sri Hasanah lalu cepat-cepat berinisiatif mendatangi Nana Enang, yaitu ketua RT setempat, dan mereka bersama-sama membawa nenek Emot yang sudah sekarat ke puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas Klari, untuk menyelamatkan nyawa nenek Emot. Namun sobat, nenek Emot rupanya tidak dapat bertahan dan dinyatakan meninggal dunia. Mendapati istri tercinta meninggal dunia, kesedihan mendalam dirasakan oleh kakek Otim. Begitupun dengan anggota keluarganya yang lain. Kabar mengenai tewasnya nenek Emot secara tiba-tiba mengguncang masyarakat setempat. Banyak dari mereka yang berspekulasi tentang meninggalnya nenek Emot. Kebanyakan dari mereka berspekulasi jika nenek Emot meninggal karena jatuh dari kamar mandi. Dengan kondisi tubuh yang sudah rentah, lalu jatuh di kamar mandi memang dapat berakibat fatal. Kendati demikian, terdapat bekas tebasan senjata tajam di leher nenek Emot yang membuat pihak puskesmas serta keluarga meragukan jika nenek Emot meninggal karena jatuh di kamar mandi. Apalagi sebelumnya terdengar suara keributan sebelum akhirnya nenek Emot ditemukan meninggal dunia. Dan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kematian nenek Emot, keluarga pun menghubungi Babin Kamtipmas sekaligus juga melaporkan kejadian tersebut ke petugas kepolisian Polsek Klari. Petugas kepolisian mendapatkan laporan lalu segera menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan proses olah TKP. Di TKP, petugas lalu mencari alat bukti dan memeriksa keterangan para saksi untuk berusaha mengungkap kasus tersebut. Jenazah nenek Emot juga dievakuasi ke RSUD Karawang untuk dilakukan proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan, nenek Emot meninggal dunia sebab luka parah bekas senjata tajam di leher dan juga dadanya. Dari hasil pemeriksaan di TKP, petugas pun mendapatkan kesaksian dari sejumlah warga yang mengaku bahwa sebelum kejadian, mereka melihat dua orang pria yang tidak dikenal dengan sepeda motor Honda Scoopy berwarna merah berada di sekitar rumah nenek Emot dengan gerak-gerik mencurigakan. Salah satu warga bahkan sempat melihat salah satu dari kedua orang tersebut melajukan motor dengan cepat sembari membawa sebilah pisau yang sudah berlumuran cairan merah. Selain itu, diketahui juga bahwa gelang emas yang biasanya dipakai oleh nenek Emot itu raib yang membuat petugas menerka dan mengaitkan kejadian ini kemungkinan besar kedua terduga pelaku melakukan tindakan keji terhadap nenek Emot demi bisa merampas gelang emas milik sang nenek. Dari keterangan sejumlah saksi dan fakta di TKP, bukti-bukti yang ditemukan termasuk rekaman kamera CCTV, juga pemeriksaan lain yang dilakukan secara mendalam, petugas kepolisian berhasil melacak keberadaan kedua pelaku yang diketahui kabur ke Purwakarta. Kurang dari 24 jam, kedua terduga pelaku berhasil ditangkap pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, sekitar pukul 4:30 sore di Desa Malang Nengah, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Mereka yang sudah dikepung oleh petugas tidak dapat melarikan diri, kemudian pasrah saat ditangkap dan mengakui perbuatannya.
Setelah itu, keduanya digiring ke kantor kepolisian untuk kemudian diinterogasi dan diperiksa lebih lanjut. Bersamaan dengan ditangkapnya kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor Honda Scoopy yang berwarna merah yang digunakan oleh kedua pelaku untuk melakukan aksi dan kabur. Surat pembelian gelang emas 100 gram, tali hitam, serta handphone Realme hasil penjualan barang curian. Dari pemeriksaan terhadap kedua pelaku, terungkap fakta yang mengejutkan bahwa ternyata salah satu dari pelaku, yaitu Sopian, adalah cucu dari korban sendiri. Sopian yang merasa kecewa karena permintaannya tidak dipenuhi, lalu berniat ingin menguasai harta benda milik korban, yaitu gelang emas seberat 100 gram. Namun di dalam aksinya merampas gelang tersebut, neneknya tersebut melawan sehingga membuatnya gelap mata, menghabisi nyawa sang nenek dengan menggunakan sebilah pisau. Untuk melancarkan aksinya, Sopian pun mengajak Dilan untuk membantunya melaksanakan aksi tersebut. Setelah melakukan aksi yang sangat di luar batas, keduanya kini harus menerima ganjaran hukuman yang berat. Keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP tentang bencana serta pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Keduanya terancam mendapat hukuman mati. Sementara itu, pihak keluarga yang begitu terpukul dan geram saat mendapati fakta bahwa nenek Emot meninggal dunia akibat ulah keji cucunya sendiri, yaitu Sopian. Terlebih lagi selama ini mereka tahu bahwa Sopian adalah cucu kesayangan nenek Emot yang selalu mendapatkan limpahan kasih sayang dan perhatian lebih dari sang nenek. Namun dengan begitu biadab dan tanpa rasa iba, Sopian justru menghabisi nyawa nenek Emot hanya demi merampas barang berharganya. Lantas, perbuatan keji tersebut membuat pihak keluarga tidak peduli jika Sopian adalah bagian dari mereka. Bagi mereka, apa yang sudah dilakukan oleh Sopian sudah sangat melampaui batas. Mereka pun menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak yang berwajib, berharap hukum dapat menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya terhadap Sopian. Jenazah nenek Emot yang sudah selesai diotopsi dikembalikan kepada keluarga dan disemayamkan. Isak tangis pecah di tengah keluarga yang masih belum percaya bahwa sosok yang penuh kasih sayang tersebut pergi dengan cara yang begitu tragis. Kabar tentang meninggalnya nenek Emot menyebar luas di tengah masyarakat. Warga pun menyampaikan rasa duka yang mendalam sekaligus mengecam tindakan keji kedua pelaku. Mereka menilai apa yang dilakukan oleh Sopian bukan hanya kejam, tapi juga merupakan bentuk kedurhakaan kepada seorang nenek yang sudah memberikan kasih sayang tanpa syarat, namun malah dibalas dengan tumpah darah. Itu dia sobat, kisah dari nenek Emot yang dihabisi oleh cucu kesayangannya yang bernama Sopian yang terlalu dia manjakan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.